warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stiani Triwahyu Brilianti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Kemudian, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru hanya berperan sebagai pamong atau hanya menuntun dan hanya menebalkan garis-garis samar yang dimiliki oleh murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 ketika saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya berfokus untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat mengimplementasikan kelima nilai dan juga peran guru penggerak. Dengan demikian, saya harus banyak melakukan aksi nyata agar dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak secara terstruktur. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu yang saya pahami adalah pendidikan dan pengajaran dalam menuntun murid perlu sosok guru penuntun atau pamong yang berpihak pada murid dan hanya menebalkan garis-garis samar yang dimiliki seorang murid yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Seorang guru juga harus memiliki trilogi pendidikan yang terdiri dari Ingarso Sengtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat dari semua aspek. Saya juga merasa sebagai seorang guru yang masih harus banyak belajar giat lagi, terutama dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, ternyata tugas seorang guru tidak hanya mendidik dan mengajar kepada murid saja. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan dikembangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Di antaranya adalah bagaimana caranya kita harus memiliki nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan sudah baik. Ternyata masih banyak kekurangannya dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampuni. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya.
Sekarang saya memahami bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor burung tidak harus bisa berenang. Maka dari itu, mendidik tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid juga memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak? Melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran, serta melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian video pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.